Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Sebaik-baiknya bekal yang harus dipersiapkan untuk menghadapi kematian atau hari kiamat adalah amal soleh atau amal kebajikan. Salah satunya adalah amal jariyah, yakni amal yang pahalanya terus mengalir meskipun orang tersebut telah meninggal dunia. Pahala dari amal jariyah yang dilakukan semasa hidup tidak akan berhenti meskipun sudah meninggal dunia. Pahalanya akan terus mengalir. Amal baik ini bisa dijadikan tabungan untuk bekal di akhirat. Ketika seseorang meninggal, maka akan terputus amal untuknya kecuali amal jariyah. Amal jariyah itu adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh. Namun ternyata selain amal jariyah, juga ada dosa jariyah yang juga turut membayangi manusia hingga hari kiamat kelak, meski pelakunya sudah berada di alam kubur. Hal ini berdasarkan surah Yasin ayat 12 yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami pulalah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran surah Yasin ayat 12. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Musnad Imam Ahmad, beliau bersabda, barang siapa yang mensunnahkan atau mempelopori satu sunnah yang baik, maka ia akan mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Dan barang siapa yang mensunnahkan atau mempelopori suatu sunnah yang buruk, maka ia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Lalu apa sajakah yang termasuk ke dalam dosa jariyah? Simak video ini hingga akhir agar kita terhindar dan tidak terjebak ke dalam dosa jariyah. Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku. Mempelopori perbuatan maksiat atau tradisi buruk adalah salah satu yang termasuk ke dalam dosa jariyah. Sekalipun orang tersebut tidak mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan maksiat atau kebiasaan buruk itu, namun banyak orang terinspirasi, meniru, dan melakukannya, bahkan menyebarkannya, maka ia akan mendapat dosa dari orang lain yang mengikuti perbuatan maksiatnya. Misalnya, orang yang menciptakan goyang vulgar dan seronok, meskipun ia tidak mengajak orang untuk mengikutinya, namun menjadi viral karena banyak yang menirukannya. Mereka yang berpose menggoda di media sosial, membuka aurat, atau yang berpakaian seksi penuh sensualitas, yang membangkitkan birahi kaum lelaki hingga terpancing melakukan pelecehan seksual atau bahkan pemerkosaan, maka dosanya akan mengalir kepadanya, bahkan sekalipun ia sudah meninggal. Dosa itu akan dikirimkan kepadanya di alam barzah. Betapa sengsaranya ia di saat orang-orang mendapatkan kiriman amal jariyah, ia justru mendapatkan kiriman dosa, hingga dosanya semakin bertambah dan bertambah. Mengajak kemaksiatan termasuk dosa jariyah. Seseorang akan mendapatkan dosa jariyah apabila mengajak orang lain melakukan kemungkaran,
dan mereka mengerjakannya karena ajakan tersebut. Dengan kata lain, dosa tersebut masih mengalir, bahkan bila orang yang mengajak sudah berhenti melakukan kemaksiatannya. Orang yang mengajaknya akan terus mendapatkan dosa jariah selama orang yang diajak berbuat maksiat itu masih terus berbuat maksiat. Bahkan mengajarkan berbuat maksiat kepada orang-orang di kehidupan selanjutnya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya pernah menyebut, mereka menanggung dosa mereka sendiri dan dosa orang lain yang mengikutinya, dan mereka sama sekali tidak diberi keringanan azab karena dosa orang yang mengikutinya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak pada kesesatan, dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Nauzubillah min zalik, sungguh sangat celaka orang-orang yang mendapatkan dosa jariah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita beramal jariah dan menjauhkan kita dari perilaku yang berpotensi menjadi dosa jariah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mari saling mengingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.